Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. For God so loved this world, so he gave his one and the only Son. Whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Shalom jemaat sekalian, saya Pendeta Antoni Chang. Salam kepada jemaat yang ada di kota-kota di Indonesia dan jemaat yang ada di kota-kota di luar negeri. Hari ini kita online Sunday Service lewat lembaga Antoni Chang Ministry Internasional. Tema kita hari ini adalah Tuhan, Aku, dan Dosa Lidah, bagian kedua. Firman Tuhan hari ini kita ambil dari dua bagian. Bagian pertama dari Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35. Demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapus hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Amin. Firman Tuhan bagian kedua diambil dari Injil Lukas pasal 23 ayat 33 sampai 43. Demikian firman Tuhan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyelipkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, ya Bapa,
Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut? Juga tidak kepada Allah? Sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Amin. Jemaat sekalian, firman Tuhan sudah kita baca, firman Tuhan sudah kita dengar. Mari sekarang saya ajak jemaat, kita tunduk kepala, kita berdoa, minta hikmat dari Tuhan. Mari jemaat yang ada di kota manapun yang sedang beribadah lewat lembaga Anthony Chang Ministry Internasional, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah membaca firman-Mu, kami sudah mendengar firman-Mu. Sekarang roh Tuhan bekerja. Pakai hamba-Mu ini Tuhan, urapi dia, beri dia hikmat, beri dia kata-kata yang sederhana, boleh menguraikan firman Tuhan ke dalam bahasa yang bisa dimengerti oleh seluruh lapisan jemaat, supaya iman kami bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau Tuhan Yesus. Bawa kami ke salib Tuhan, perbaharui rohani kami Tuhan Yesus. Kami rindu rohani kami bertumbuh tiap hari, pengenalan kami kepada Tuhan makin hari makin sempurna. Tuhan, kami duduk diam, Engkau berbicara, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, Shalom. Jemaat sekalian, tema kita hari ini, Tuhan, aku, dan dosa lidah. Part 2, bagian kedua. Minggu lalu, Tuhan, aku, dosa lidah, bagian pertama, kita membahas dosa lidah itu khusus tentang sakit hati dan kepahitan. Untuk part 2 ini, saudaraku, Tuhan, aku, dan dosa lidah, kita akan membahas mengenai forget and forgive. Melupakan dan mengampuni. Suatu tema yang sulit, saudara sekalian. Baik, saudaraku, mengapa tema part 2 ini harus ada? Tema part 2 ini adalah untuk menjawab kebutuhan umat sebagai suatu respon dari jemaat ketika jemaat mendengar bagian pertama minggu lalu, berbagai WhatsApp yang masuk. Saudara sekalian, saya munculkan 3 WhatsApp. Jemaat menyimak dengan baik, karena ini adalah real life. Ini adalah suatu kehidupan yang real, jemaat sekalian. Oke? 3 WhatsApp dari jemaat. WhatsApp pertama, "Pak Pendeta, saya punya 2 anak. 2 anak ini udah ribut tahunan di rumah. Udah saling gesek. Dosa lidah itu luar biasa. Udah saling memaki, udah saling merusak, udah saling menfitnah, Pak Pendeta. Saya ada di posisi sebagai mama. Saya tidak tahu saya harus buat apa. Saya bingung, Pak Pendeta. Kalau bela anak Ino nomor 1 salah, bela anak nomor 2 salah. Karena dua-dua masing-masing ada kesalahannya. Tapi dua-duanya kokoh keras hati, masing-masing merasa mau menang sendiri. Saya harus buat apa, Pak Pendeta?" Itu WhatsApp jemaat yang pertama. WhatsApp jemaat yang kedua, saudara sekalian,
Saya punya satu teman. Saya melakukan kesalahan dosa lidah terhadap teman itu. Dan saya datang pada dia untuk minta ampun. Ask for forgiveness. Untuk minta maaf, minta ampun. Nah, Pak Pendeta, waktu saya datang, saya minta maaf, minta ampun. Dia maafin saya. Dia ampuni saya. Tetapi berapa bulan kemudian saya mendengar dari orang-orang lain kalimat-kalimat dia yang tidak bagus tentang saya. Saya jadi bingung, Pak Pendeta. Toh orang itu sudah mengucapkan kata mengampuni saya. Kenapa di belakang saya banyak sekali kalimat yang diucapkan itu yang sifatnya destruktif, yang sifatnya itu menghancurkan saya. Katanya sudah mengampuni. Kenapa bisa terjadi seperti itu, Pak Pendeta? Ini pertanyaan nomor 2. Pertanyaan nomor 3. Pertanyaan nomor 3 begini, saudara sekalian. Pak Pendeta, saya ini buat kesalahan. Saya buat kesalahan. Saya mau minta maaf kepada orang tersebut. Saya melakukan dosa lidah. Saya mau minta maaf kepada dia. Dia itu, Pak Pendeta, tidak mau maafin saya. Hatinya keras. Tetapi mulutnya manis, Pak Pendeta. Mulutnya manis sekali. Aku jadi takut, Pak Pendeta. Karena ucapan ketulusan hati saya untuk minta maaf itu, dia barengi dengan kata yang, ya, nggak apa-apa, lain kali jangan. Saya jadi takut, Pak Pendeta, dengan orang seperti ini. Bagaimana saya menyikapi hidup yang demikian? Itu 3 pertanyaan, saudaraku. Oke? 3 pertanyaan itu melahirkan tema hari ini. Forget and forgive. Jemaat sekalian perlu menyimak. Kalau bicara mengenai forget and forgive, saudaraku melupakan dan mengampuni itu, saudaraku, itu suatu tema yang sulit tuh, saudaraku. Tema ini, saudara sekalian masalah ini masalah yang krusial memang, masalah yang penting dialami oleh setiap kita, Semua status tuh, jemaat sekalian. Baik seorang pendeta, seorang filosof, seorang dosen, seorang hamba Tuhan, romo, politikus, apalagi saudaraku. Nah, saudara sekalian, ini suatu hal yang krusial. Semua jatuh dalam masalah yang sama loh, saudara sekalian. Bahkan pendeta-pendeta yang sekolah teologi tinggi bukan main, menjadi dosen teologi, puluhan tahun bergumul tentang teologi, puluhan tahun menggumuli tentang Alkitab, saudaraku, jatuh dalam kesalahan yang sama tentang forget and forgive. Hebat manusia itu, saudaraku. Ya, ini yang terjadi dalam hidup kita. Ini real life, saudaraku. Ini real life. Saudara boleh lacak kemana saja, lihat status siapa saja, saudara sekalian, dalam hal poin 1 ini. Forget and forgive. Kenapa seperti ini? Jemaat sekalian, masalah forget and forgive itu sangat menyangkut tentang the battle, pertempuran, the battle of heart and mind. Pertempuran hati dan pikiran dalam manusia itu. Nanti diekspresikan lewat ekspresi wajah, sinar mata, acting, dan juga kata-kata yang diucapkan, saudaraku. Jadi ini adalah battle of mind and heart. Ada suatu pertempuran hati dan pikiran, saudaraku, dalam mengendalikan mengampuni atau minta ampun, saudaraku. 2 sudut itu. Nah, ini problem besar dalam kehidupan kita. Welcome, jemaat sekalian. Ini masalah kerohanian rumit, tapi kita harus pahami, jemaat sekalian, karena kita harus sampai di tema ini. Oke? Lanjut. Saudara-saudara sekalian, karena ini tema yang menyangkut masalah hati dan pikiran yang dimunculkan dalam kata-kata, saudaraku, kita bahas tentang forget dulu, melupakan. Pelan-pelan menyimak. Apakah kita gampang melupakan masalah yang kita hadapi, saudaraku? Kadang-kadang kita merasa sepele, saudara sekalian Everything is okay, saya sudah lupa kok. Benarkah itu?
Kita membohongi diri kita sendiri, saudaraku, dalam hal ini. Perlu kita pahami, dalam pikiran kita sebagai manusia, itu ada yang sifatnya long term memory, ada. Ada yang sifatnya short term memory, ada, saudaraku. Nah, yang short term memory itu kita nggak pernah hafal, dia akan hilang sendiri, saudaraku. Saya kasih contoh. 2 minggu lalu hari Rabu makan apa? Sudah nggak ingat kan, saudaraku? Dia otomatis terhapus, itu short term. Tapi kalau yang long term memory, saudaraku, apalagi peristiwa-peristiwa yang signifikan, yang sifatnya momentum, ya, yang sifatnya itu menyakiti, yang sifatnya membahagiakan, sesuatu yang mengubah hidup, yang mungkin itu suatu turning point, saudaraku, itu nggak bisa dilupakan. Nggak bisa, saudaraku. Kita bicara dalam konteks orang masih sehat, saudaraku, ya. Kecuali orangnya sudah pikun atau syarafnya sudah sakit, itu lain cerita. Tapi kita bicara orang dalam kondisi sehat, saudaraku. Peristiwa tentang forget itu, saudaraku, itu gak gampang loh manusia melupakan itu. Apalagi masalah sakit hati. Gak gampang, saudaraku. Kita mau jujur nih, pembahasan seperti ini membawa kita benar-benar memahami, inilah human. Inilah manusia kita ini, saudaraku. Saudara dan saya, inilah kita ini. Jadi tidak hanya gampang aku sudah ini, enggak. Manusia enggak begitu, saudaraku. Ini heart and mind itu bertempur di dalamnya. Enggak seperti itu manusia. Manusia enggak seperti itu. Oke? Dan saudara-saudara sekalian, untuk peristiwa-peristiwa yang sangat berkesan, saudaraku, itu nempel di pikiran sampai mati, saudaraku. Enggak bisa dihapus. Dilukai luar biasa oleh tindakan dosa lidah. Tidak bisa dihapus. Lupa temporary, lupa sementara. Ya. Kalau nanti kan teringat lagi, saudaraku, ingat kembali, itu lupa sementara, saudaraku. Nanti teringat lagi peristiwanya. Itu loh hidup ini. Oke? Masalah forget, kita tinggalkan, saudaraku. Jauh lebih konsentrasi ke masalah forgive, pengampunan. Ini juga sama. Nah, ini luar biasa, saudara sekalian, tentang forgiveness ini. Saudara-saudara, karena ini menyangkut masalah battle of mind and heart, ya. Masalah forgiveness, saudaraku, tentang forgive ini, mengampuni, saudaraku, saya bagi beberapa jenis manusia itu, saudaraku. Pelan-pelan ya, berapa jenis manusia itu. Dilihat forgive itu dilihat dari 2 sudut, saudaraku, ya. Sudut pertama adalah orang yang mengampuni. Sudut kedua adalah orang yang minta ampun. Jadi ada 2 pihak, saudaraku. Oke? Manusia jenis pertama. Punya pikiran, punya hati yang mau mengampuni. Diekspresikan lewat kata-kata mau mengampuni. Itu orang pertama, saudaraku, ya. Yang mau mengampuni. Nah, orang yang minta ampun sama, saudaraku. Dia punya hati, punya pikiran, ingin minta maaf, minta ampun. Dia punya kalimat keluar, dia minta ampun, saudara sekalian. Jadi, 2 orang ini ketemu. Satu mengampuni, satu minta ampun. Hati pikirannya oke, mengampuni. Kalimat pengampunan keluar. Yang ini hati pikiran mau minta ampun, kalimat minta ampun keluar. Itu klop. Nah, ini 2 orang ini ketemu secara klop. Nah, ini yang terjadi namanya pemulihan, saudaraku. Ya, itu sering terjadi. Ya kan? Sering terjadi. Saudara sekalian, untuk poin 1 ini, saudara coba melihat ke dunia realita yang kita hidupi, baik orang-orang yang di ring 1 kita, di ring 2, keluarga, hamba Tuhan, pendeta kita, teman-teman bisnis, handai tolan, saudara sekalian, teman-teman sport, ya, ring 1, ring 2, ring 3, ring 4, dan seterusnya, saudara perhatikan di situ. Sering juga terjadi yang demikian. Orang itu tulus hatinya, pikirannya oke, dan dia mau mengampuni, terjadi pemulihan loh itu. Ada banyak, saudaraku. Ini jenis orang pertama. Saudara ingat ya? Nah, jenis orang kedua, saudara sekalian. Jenis orang kedua adalah ini yang mengampuni dulu, orang yang mengampuni. Hati dan pikirannya tidak mau mengampuni. Ya. Dan tidak ada kata-kata yang diucapkan, kata-kata pengampunan. Ini jenis orang pertama, saudaraku. Jenis orang kayak gini. Nah, orang yang minta ampun itu sama.
Orang yang minta ampun itu sama, saudaraku. Hati dan pikirnya tidak mau minta ampun. Kalimat pengucapan untuk minta ampun pun tidak ada. Jadi dua orang ini ketemu, dua-duanya keras. Nah, ini terjadi banyak sekali. Ini sering sekali dalam hal suami istri. Sorry ya kalau keras ini. Kalau suami istri itu udah saling melukai. Lu bisa, emang gua tidak. Lu juga punya salah kok. Memang gua punya salah. Kalau you tidak merasa tidak butuh minta maaf, kenapa harus saya maafin? Saya juga tidak butuh minta maaf. Nah, situasi kondisi dua sudut, saudaraku, dua-duanya keras, dua-duanya say no, tidak ada pengampunan, tidak mau minta ampun. Dua orang ketemu saudaraku, dan saudara kan lihat contohnya banyak sekali. Saya stop sebentar. Mungkin contoh yang jenis manusia satu ini, saudaraku, mungkin adalah kita yang sedang mendengar khotbah ini. Keras ya hati kita ya. Kita merasa tidak butuh pengampunan dari orang tersebut. Dan kita merasa tidak butuh mengampuni orang seperti itu. Gitu ya. Hati-hati loh, saudaraku. Perikop yang kita baca di Matius pasal 18 itu, Petrus tanya Tuhan Yesus, berapa kali saya harus mengampuni saudaraku yang berbuat dosa? 7 kali kah? Yesus bilang, bukan 7 kali. 70 kali 7 kali. Saudaraku, itu artinya banyak sekali. Itu artinya pengampunan terus-menerus. Saudara sekalian, terus-menerus pengampunannya. Jujur sebentar yuk. Nggak usah sampai 70 kali 7 kali, saudaraku. Nggak usah. Orang yang berbuat salah kepada kita 2 kali saja, luka hati sudah tak terucapkan, saudaraku. Luka hati tak terucapkan. Apalagi sampai 70 kali 7 lagi orang itu melukai kita. Jadi apa manusia ini? Wah, jemaat sekalian. Jadi ini dua-dua keras. Tidak ada ucapan pengampunan, tidak ada ucapan minta ampun. Nah, ini dua kubu ini, saudaraku, terjadi. Mungkin tuh di dunia bisnis, saudara, dengan teman bisnis itu. Mungkin juga ini adalah kakak adik, saudara sekalian. Tadi itu jemaat ngomong itu, kakak adik itu ribut di, saudaraku, sama-sama keras. Nah, itu dia jemaat sekalian. Itu yang terjadi. Oke? Nah, sekarang kita perhatikan. Jenis yang pertama manusia itu, hati dan pikirannya mau mengampuni, sudah keluar kata-kata pengampunan. Dari sudut lain, orangnya sudah mau minta ampun, kalimat sudah keluar, hati dan pikirannya pengen minta ampun. Orang pertama, manusia pertama. Manusia kedua, hati pikirnya keras, tidak ada kata-kata pengampunan. Sebelah sana, hati pikiran juga keras, tidak ada keinginan minta ampun. Ada 2 jenis, saudaraku ya. Sekarang jenis ketiga. Rame ini jenis ketiga. Sorry jemaat. Mari kita dengar. Jenis ketiga. Jenis ketiga, orang yang mengampuni dulu. Orang yang mengampuni, saudaraku. Hati dan pikirannya tidak mau mengampuni. Tapi kalimatnya, ucapan kata-katanya mengampuni, saudaraku. Ini dia orang ini. Jadi orang yang mau orang isi pengampun ini, saudaraku, hati dan pikirannya, the battle of mind and heart itu, saudara sekalian, tidak ada pengampunan. Tetapi mulutnya keluar kata-kata pengampunan, saudaraku. Sebaliknya orang yang di sebelah sana, yang bersalah, saudara sekalian, hati dan pikirannya tidak ingin minta ampun. Tapi mulut kata-kata itu yang keluar itu, maaf ya, itu, saudaraku. Nah, ini jenis manusia ini, benar-benar dunia ini sudah panggung sandiwara, saudaraku. Terlampau berbahaya 2 orang demikian, saudaraku. Mereka sudah main di atas panggung, saudaraku. Sudah tampil elegan, tampil penuh dengan karisma, tampil dengan bahasa-bahasa yang baik, tampil dengan rohani yang bagus kelihatannya. Saudara, berhenti sebentar. Saya kasih contoh. Saudara bersalah kepada saya. Oke, saudara melakukan tindakan dosa lidah kepada saya. Hati dan pikiran saya tidak mau mengampuni saudara. Tapi untuk menambah popularitas saya, untuk dihargai oleh society,
Karena saya orang dikenal, saudaraku, saya akan ngomong apa? Saya ampuni kamu. Hatiku tidak loh, pikiranku tidak loh. Tapi kalimat keluar itu untuk apa? Not for you. Bukan buat dia untuk apa? Untuk menaikkan popularitas saya. Orang kan bilang, oh dia sudah ampuni kok. Pada inside my heart, no. Nah ini orang terlampau bahaya, saudaraku. Demikian pun yang di sebelah sana. Sorry ya. Tapi hati pikirannya tidak, saudaraku. Ini kubu jenis manusia dua orang ini, saudaraku, itu akan bermain panggil sandiwara seumur hidup, saudaraku. Seumur hidup. Apapun akan dipraktekkan. Lu bisa, gua bisa. Lu bisa senyum, gua juga bisa senyum. Lu bisa tampil acting meyakinkan, gua juga bisa. Jadi dalam hati itu busuknya minta ampun, saudara sekalian. Tapi tampil dengan wajah senyum. Bisa tepuk-tepuk bahu lu ketemu. Ya, saya bantu nggak apa-apa, gak jadi masalah. Kita kan teman baik. Itu semua kalimat kedua lip service, saudaraku. Lip service itu menakutkan, saudara sekalian. Saudara ingin tahu hal demikian? Coba nonton film. Saudara kan melihat semua itu ada. Dan itu di film. Tetapi di real life juga sama. Ada, saudaraku. Iya. Dan siapa pemainnya? Kita semua. Ini orang jenis ketiga nih. Dua orang ini terlampau berbahaya, saudaraku. Pintar mandi, main panggung sandiwara. Pintar pakai topeng. Nah, saudara perhatikan. Selanjutnya, jadi menarik, saudaraku. Orang yang mengampuni, yang hati pikirannya tidak mau mengampuni, tapi keluar kata-kata pengampunan. Ketika dia berhadapan dengan orang yang hatinya tulus, pikirannya tulus, kalimatnya tulus untuk minta ampun, saudaraku. Nah, beban di orang yang mau minta ampun itu berat. Karena salib yang dipikul berat. Maka muncul tadi jemaat ngomong, Pak, saya merasa saya berdosa, saya lakukan tindakan dosa lidah. Hati pikiran saya mau minta ampun. Saya sudah ucapkan kata pengampunan, Pak Pendeta, kepada orang itu. Dan dia mau mengampuni saya. Tapi kenapa di belakang saya dia ngomongnya seperti itu, Pak? Nah, orang seperti itu, saudaraku, engkau akan tahu, sungguhkah dia mengampuni. Kamu akan mendengar apa yang dia katakan tentang engkau dari orang lain. Kau akan bisa menilai dari situ. Itu ketahuan, saudaraku. Nah, orang ini sangat berbahaya. Kalimatnya bagus, tapi hatinya tidak pernah baik. Dia bisa ajak you makan loh. Dia bisa undang you makan loh. Dia bisa undang you kemana-mana loh. Orang akan melihat, saudaraku. Baik kok orangnya. Orang tahu dua orang ini pernah bermusuhan, tapi ini orang baik sekali kok. Dia tampil sempurna, perfect. Seolah tanpa ada cacat, seperti malaikat kurang sayap saja, saudaraku. Malaikat yang kurang sayap, saudaraku. Ya, hanya kurang sayap saja. Kalau ada sayap, udah terbang dia, saudaraku. Nah, ini orang kayak gini. Sebaliknya, jemaat perhatikan bagian berikutnya. Kita, ini orang yang mengampuni ini, punya hati dan pikiran mau mengampuni. Mulut kita sudah keluar kata-kata ucapan pengampunan. Ini kita ini, saudaraku. Sementara orang yang berbuat salah, saudaraku, mulutnya minta ampun ya, tapi hati dan pikirannya nggak mau. Nah, ini beresiko di pertanyaan jemaat itu. Pak, saya sudah ampuni dia. Tapi kenapa 2 bulan kemudian dia buat lagi ya Pak Pendeta? Nah, ini dia, saudaraku. Akan sangat banyak orang yang dikit-dikit, sorry ya, maaf ya, ampuni saya ya. Tapi hati dan pikirannya tidak pernah itu, saudaraku. Lip service. Dia hanya mulut aja, bibir aja, saudaraku. Hanya ngomong tok itu orang, saudaraku. Nah, itu berat bagi orang yang truly untuk mengampuni. Oleh sebab itu, menjadi PR masalah kerohanian buat saudara, kalau engkau punya hati yang tulus, pikiran yang sungguh, dan ucapan kata-kata mengampuni orang, saudara perlu, seperti yang saya katakan di seri pertama, perlu kerohanian yang ekstra kuat. Artinya apa? Waktu engkau mengampuni orang itu,
pengampunan yang kita berikan bukan hanya pada saat itu saja loh. Enggak loh. Kalau pengampunan itu hanya kita berikan pada saat itu saja, suatu hari kalau dia lakukan lagi, seorang akan terluka lagi. Pengampunan yang kita berikan itu unlimited. 70 kali 7 kali. Iya, saudaraku. Yang Tuhan Yesus ngomong. Ya. Jadi kalau kita mampu ada persiapan kerohanian seperti itu, karena saudara akan tahu. Suatu hari dia akan buat lagi. Pasti modelnya kelihatan. Nah, suatu hari kalau dia buat lagi, kamu tidak akan terluka. Sekalipun kamu tawar hati, kamu tidak akan terluka. Kenapa? Karena saudara sudah mempersiapkan ini orang bisa lakukan 5-10 kali lagi ke depan. Orang begitu. Ya. Saudara sudah ada persiapan untuk antisipasi orang seperti itu. Kalau saudara tidak ada persiapan demikian, akan muncul orang yang, saya sudah ampuni you. Sekarang you buat lagi. Kemarahan luar biasa. Berarti pengampunan sekian bulan itu semua tidak ada guna. Useless, saudaraku. Karena apa? Pengampunan 3 bulan, saudaraku, habis semua. Ya, disapu bersih oleh dosa lidah yang berikutnya. Ada orang demikian loh. Gua ampuni 1 kali, awas lu ya. Itu bukan pengampunan. Itu ancaman, men. Itu ancaman. Itu ancaman. Wah, ini masalah rohani yang berat nih. Ya, setengah malaikat kita ini belajar begini, saudara sekalian. Wajah boleh sama, rambut sama hitam. Dalam hati siapa tahu. Kalimat boleh sama, ucapan boleh sama, senyum bisa sama. Tapi dalam hati, pikiran, siapa tahu. Hati-hati lu untuk poin ini, saudaraku. Ya. Jenis-jenis manusia seperti ini ada di sekeliling kita, dan mungkin kita juga itu orangnya. Hati-hati. Nah, sampai di situ, saudaraku, perlu ada suatu keberanian untuk buka topeng sendiri loh, saudaraku. Perlu ada suatu keberanian untuk buka topeng kita sendiri, untuk melihat saya orangnya itu seperti apa ya. Harus berani seperti itu. Oh, saya modelnya seperti Pak Pendeta ngomong. Saya orangnya gampang, saya sorry ya, saya ampuni, nggak jadi masalah. Tapi hatiku tidak, aku itu Pak. Oh, aku ini orangnya Pak. Dikit-dikit ada kesalahan Bapak, langsung minta maaf. Tapi hatiku, setelah orang maafin aku, hatiku tersenyum Pak. Sorry ya, besok I do it again and do it again. Engkau kah orang jenis seperti itu? Atau engkau orang yang pure heart? Hatimu, pikiranmu, kesemua benar-benar mengampuni. Kalau engkau orang seperti itu, saudaraku, you praise the Lord. Tidak gampang loh cari orang seperti itu. Karena masalah setiap orang menjadi berbeda. Sakit hati, luka batin, kepahitan, saudaraku. Ya, oleh karena dosa lidah, satu orang dengan orang lain tidak sama. Bobotnya tidak sama. Dalam porean hati itu tidak sama, saudara sekalian. Tidak sama. Kepribadian manusia pun tidak sama, saudaraku. Ada yang pendendam luar biasa. Itu jauh lebih rumit, saudaraku. Ya. Coba saudara menyimak khotbah hari ini. Pelan sebentar. Istri muka yang seperti orangnya. Suami, anak, menantu, teman bisnis itu. Pendetamu itu. Orang yang kamu puja-puja selama ini. Idolamu, aktor, aktris yang kamu puja selama ini, baru kamu tahu siapa dia. Tokoh politik, orang yang you kagumi selama ini, setelah kamu pelajari sifatnya, baru tahu, begini orangnya. Baru terbuka topeng itu. Saudaraku, welcome kepada kehidupan umat manusia, real life itu. The battle between mind and heart. Ini loh, forgiveness, pengampunan itu. Tidak segampang yang kita pikir. Karena ini menyangkut masalah luka hati manusia, saudaraku. Ya. Saya pernah ketemu satu dosen teologi, dia cerita sama saya kok. Peristiwa yang dia alami sudah puluhan tahun. Tapi masih luka sampai hari ini. Masih luka, masih luka, masih luka, masih berdarah katanya. Seperti itu, saudaraku. Oke, so what shall we do kalau sudah seperti ini? Perikop yang kita baca di Injil Lukas, saudaraku.
Yang Tuhan Yesus di atas kayu salib, Tuhan Yesus berkata, Bapa ampuni mereka, kadang mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Standpointnya saudaraku, waktu Yesus mengatakan Bapa ampuni mereka, Tuhan Yesus mind and heart pure, ucapan keluar pengampunan. Oke? Hati pikiran oke, mau mengampuni, kata-kata yang keluar pun saudaraku kalimat pengampunan. Itu di atas kayu salib yang keluar itu saudaraku ya, keluar itu. Hati itu dan pikiran itu, kalimat itu keluar seperti itu. Yang respon itu di sekeliling kayu salib Tuhan Yesus itu siapa-siapa aja. Nah, saudara simak. Ada dua penjahat saudaraku. Penjahat yang satu itu menghujat Tuhan Yesus. Dia menghujat saudaraku. Penjahat yang satu menegur dia. Tidak takutkah engkau? Tidak takutkah kepada Allah juga? Kita layak dihukum karena kita setimpal dengan perbuatan kita. Orang ini tidak ada kesalahannya. Dan dia dengar Yesus berkata, Bapa ampuni mereka. Dia ingin pengampunan itu. Dia ingin pengampunan itu saudaraku. Hati dia udah terbuka, pikiran dia udah oke. Kalimat ucapan dia yang keluar itu bukan Tuhan ampuni saya. Kalimatnya kalimat yang implisit. Yesus, suatu hari engkau datang sebagai raja, ingatlah aku. Dalam suatu terbesit, pengampunan sudah muncul. Karena dia mendengar kalimat itu. Aku ampuni aku ya, kalau suatu hari engkau datang sebagai raja, ingat aku ya. Dia butuh pengampunan itu saudaraku. Jadi penjahat di saat Tuhan Yesus itu, hatinya, pikirannya, kalimatnya ready untuk minta ampun. Ketemu Tuhan Yesus, pure heart saudaraku, terjadi kepada dia. Maka Yesus ngomong, not one day, today you will be with me in paradise, saudaraku. Itu yang terjadi. Nah, kepada penjahat yang sebelah itu, die in sin, mati dalam dosa, saudara sekalian. Hatinya keras, pikirannya keras, tidak ada kalimat ucapan minta ampun, saudaraku. Selesai. Orang yang seperti penjahat yang seperti itu siapa lagi? Yudas Iskariot. Yudas Iskariot tidak pernah minta ampun dia. Tidak pernah bertobat dia. Dia hanya menyesal. Dia tidak merasa tidak butuh pertobatan, saudaraku. Tidak butuh dia pertobatan. Dia hanya menyesal. Dan dia pergi, saudara sekalian. Tentara Romawi, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat yang menyaksikan Yesus disalib itu, mereka teriak-teriak, saudaraku. Hati keras, pikiran keras, mulut mana ada kata-kata ucapan minta ampun yang adalah kata-kata sumpah serapah yang keluar, saudara sekalian. Gimana dengan Simon Petrus? Sama, Simon Petrus. Hatinya, pikirannya, ucapannya pure, sudah keluar pengampunan karena dia sudah melakukan kesalahan. Dosa lidah itu mengutuki Tuhan loh. Waktu ayam berkokok itu saudaraku, dia menerima pengampunan itu. Nah, kalau kita hari ini, salib Tuhan terpampang lebar di depan kita, saudaraku. Ya, kita model manusia bagaimana, saudaraku? Kita model manusia mulut minta ampun tapi hati tidak. Tuhan tahu semua loh. Tuhan tahu sekali itu. Atau kita orang yang seperti Simon Petrus, saudaraku. Roh Tuhan bekerja dalam hati kita loh. Atau kita orang yang hati keras, pikiran keras, mulut pun tidak mau, saudaraku. Sekalipun kita Kristen, Tuhan pun tahu, jemaat sekalian. Siapa yang mau dengar khotbah hari ini? Dengarkan khotbah ini 2-3 kali, bila perlu 5 kali. Nyimak setiap kata-kata itu dengan baik. Pahami pelan-pelan, saudara sekalian. Ya, buka topeng kita, telusuri diri kita sendiri, suatu transparansi, suatu kejujuran. Aku orangnya kayak gini loh Tuhan. Itu good faith. Suatu pertumbuhan rohani yang baik, saudara sekalian. Saudara mau? Manusia kayak kita ini, saudaraku. Ini darah dan daging ini. Ya, tubuh yang fana ini. Dengan pikiran dan hati manusia seperti saudaraku. Ya. Kalau tidak Roh Kudus memperbaharui saudaraku, kita sama sekali tidak ada guna. Kita sampah. Kita filthy rags. Kain kotor. Seperti yang saya khotbahkan minggu lalu, saudaraku. Kain kotor. Oleh karena Tuhanlah, dia membawa kita masuk ke kain merah. Saudara sekalian, kain merah. Artinya terus-menerus disucikan.
oleh darah Tuhan. Lihat dirimu masing-masing jemaat sekalian. Hari ini mengevaluasi diri lo jemaat. Jujur sama diri sendiri lo. Engkau jenis manusia yang seperti apa? Dan itu terjadi dalam realita kehidupan kita sehari-hari. Dan itu anakmu, dan itu menantumu, dan model mertuamu. Lihat tuh cicikmu yang kaya raya itu modelnya kayak apa. Lihat kokomu yang miskin itu seperti apa modelnya. Lihat temanmu yang kaya raya itu seperti apa tingkah lakunya. Lihat temanmu yang bisnisnya tidak baik itu, model kalimatnya, ucapannya, pura-puranya itu seperti apa, saudaraku. Kau bisa membaca semuanya, melihat itu dalam hidup kita ini. Ya, pintar-pintarlah jemaat sekalian untuk mengevaluasi diri. Ya, pintar-pintarlah membaca situasi kondisi zaman kita. Pintar-pintarlah memilih teman-teman yang bisa membangun rohani kita. Jangan ada di kumpulan pencemooh. Jangan hidup di jalan orang berdosa, tapi hidup oleh jalan-jalan orang-orang yang suka akan kebenaran, yang suka diperbaharui oleh firman, yang sadar akan kekurangannya, yang sadar akan banyak hal yang harus diperbaharui, yang seperti pohon itu, saudaraku, yang kalau tidak dikerat tidak bertumbuh dia, tidak berbuah dia, harus dikerat. Bawa pulang firman ini jemaat sekalian, bawa pulang firman ini. Salib Tuhan terbuka hari di hadapan kita. Mari kita tunduk kepala sebentar. Jemaat, lihat dirimu masing-masing. Engkaukah orang yang mulutnya suka say sorry, tapi hati dan pikiranmu tidak pernah melakukannya? Engkaukah itu? Atau kitakah orang yang punya hati dan pikiran murni dan selalu ingin mengucap kata pengampunan kepada orang lain? Atau kitakah yang hati pikiran kita keras dan mulut kita pun keras, tidak ada pengampunan dan tidak perlu minta ampun? Siapakah kita? Siapakah engkau dan saya? Hari ini jemaat sekalian, kau sendiri yang berhadapan dengan Tuhan. Di depan salib Tuhan terbuka suasana hatimu, terbuka semua, lepas topeng kita, kelihatanlah siapa kita sesungguhnya. Lihat dirimu masing-masing jemaat sekalian, perhatikan hidup ini. Ini tema yang penting, tema yang kadang-kadang membuat kita hidup porak-poranda, tema yang kadang-kadang membuat kita mendapatkan banyak musuh dalam hidup, bahkan menyusahkan hidup kita. Tanpa kita sadari, kita bertingkah laku, acting, main sandiwara dengan sifat dan tingkah laku kita yang tidak baik. 1 menit. Jemaat, lihat diri masing-masing. Siapapun kita, sekalipun engkau kaya raya, sekalipun engkau pintar, sekolah teologi, doktormu 5, sekalipun saudara rohaniawan, seorang politikus hebat, seorang tokoh masyarakat, deep inside our heart, deep inside our mind, saudara yang paling tahu the real me. Aku yang paling sesungguhnya itu modelnya seperti apa. Tuhan Yesus, perhatikan setiap kami Tuhan. Kami ingin hidup berkenan kepada Engkau. Ajar kami untuk mengampuni seperti Kau ajarkan kepada murid-murid-Mu Tuhan. Ajar kami punya hati seperti Engkau berdoa, Bapa ampuni mereka. Tuhan Yesus, beri kami hidup yang berkenan kepada Engkau. Di tengah banyak benturan, gesekan dengan sesama manusia, yang bisa menciptakan dosa lidah, saling menyakiti, saling melukai, bahkan menjadi pendendam, iri hati, benci, dengki, sirik. Tuhan ampuni kami. Ajarlah kami Tuhan Yesus, di tengah zaman seperti ini, beri kami rohani yang baik Tuhan. Tuhan Roh Kudus ada di hati kami, menginsafkan kehidupan dosa, memurnikan, menyucikan, memperbaharui.
supaya ada pemulihan dalam kehidupan rohani kami Tuhan. Kau lihat satu persatu umat-Mu yang hari ini yang sedang menundukkan kepalanya. Engkau tahu air mata mereka. Engkau tahu hati mereka seperti apa modelnya. Engkau tahu apa yang sedang mereka hadapi, dosa-dosa lidah yang mereka jalankan. Engkau tahu mereka mengalami dosa lidah dari orang lain. Kau tahu apa yang terjadi dan pengampunan dan diampuni dalam realita kehidupan yang terjadi sehari-hari Tuhan. Tuntunlah kami di jalan yang benar. Ujilah kami, kenallah pikiran kami. Jika jalan kami serong, tuntunlah kami di jalan yang benar ya Tuhan. Dengar kami berdoa ya Tuhan Yesus. Kasih dari Allah Bapa turun atas jemaat. Tuhan Yesus adalah gembala yang baik, pemelihara jiwa kami. Dan Tuhan Roh Kudus sedang mengingatkan kami akan kitab suci untuk hidup sesuai dengan firman, seturut dengan firman. Sampai suatu hari Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kami orang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.